Sendiri terekam, langsung menyetorkan. Kayaknya, ya. Ini Ibu, Ibu ngajarnya sudah berapa lama? dari tahun 2004 Ibu, Wah, udah lama ya. tapi baru jadi guru PAI Ibu. Berapa? Berapa tahun? 5 tahun. Hmm. Apa kesannya jadi guru PAI? Eh, Kesannya Ibu, alhamdulillah, eh, banyak teman yang kita tahu Ibu, yang dulunya eh, yang dulunya saya tidak kenal dengan teman-teman, tetapi karena kita di PAI itu Ibu selalu ada namanya KKG-nya. Hmm. Loh, kalau sebelumnya enggak ada ya? Iya Bu. Baik. Jadi guru PAI itu Menyenangkan. memberikan teladan positif ya. Iya Ibu. Ya. Dimensinya dunia akhirat ini. Iya Ibu. Mengajarkan anak-anak untuk kebaikan, mengajarkan anak-anak jalan ke surga ya. Iya Dan Ibu. kita sendiri harus memberikan teladan setiap saat jadi idola anak-anak. Mudah-mudahan. Ketika kita mengajar ya, ibu-ibu kan ngajarnya sudah lama tuh nih. Tadi udah ngajar sudah lama ya. Tentunya kita mengajar itu ada pedoman ya, ada ilmu yang kita jadikan pegangan, yaitu tentang teori belajar Iya Bu. ya. Iya Bu. Nah, apa yang ibu tahu teori belajar apa saja yang sudah diketahui? Yang satu itu Ibu teori behavioristik, Hmm. kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat teori humanistik, yang kelima teori sosial Ibu. Coba diberikan penjelasan masing-masing. Kalau behavioristik itu teori pembelajaran yang melalui penguatan untuk membentuk perilaku. Kalau kognitivisme itu pembelajaran yang berfokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Kalau konstruktivisme, pembelajaran yang menekankan pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman. Kalau yang humanistik itu Ibu teori yang memanusiakan manusia. Yang kelima, teori sosial itu belajar dengan interaksi sosial dan observasi dengan lingkungan sekitar. Ya, yang biasa ibu pakai yang mana? Biasanya konstruktivisme. Biasanya konstruktivisme. Apakah yang lain belum pernah dicobakan? eh, Semacam behavioris, humanis itu sama sekali belum pernah dipakai kalau atau humanis, dipakai? Hmm? jarang Ibu. Jarang. Kenapa, Bu? Karena artinya yang disesuaikan dengan modul ajar yang kita ajarkan pada hari itu. eh, kita tahu apakah termasuk teori ini, apakah teori ini. Jadi kadang lebih banyak teori konstruktivismenya, behavioristiknya begitu Ibu. Artinya tidak permanen dengan satu teori ya, Iya Ibu. bisa berganti. Iya Ibu. Bahwa memanusiakan manusia itu tetap melekat setiap saat kita dalam memberikan pembelajaran ya harus memanusiakan siswanya. Kalau tidak kan jadi siswa kita justru menjadi objek. Iya Ibu. Spirit pembelajaran abad 21 kan menjadikan siswa sebagai subjek didik bukan sebagai objek. Nah, itu salah satunya adalah aplikasi atau penerapan dari teori humanistik sesungguhnya. Kita tidak mempermalukan siswa di depan kelas. Kalau dia salah tidak dihukum, suruh lari keliling lapangan 10 kali. Zaman dulu kan ada tuh gitu. Iya ada Ibu. Iya dulu seperti itu. Masih berlaku enggak di tempat Ibu? Sekarang Ibu sudah tidak lagi, cuma memberi hukuman yang positif saja. Contoh hukuman positif apa? Seperti Ibu membersihkan
membersihkan. Hmm, Gitu. bersihkan tiket gitu ya. Iya, Bu. Ya. Apa yang Ibu ketahui perbedaan antara PBL dengan PJBL? Kalau PBL itu Ibu berorientasi pada solusi masalah, sedangkan PJBL-nya Hmm? berorientasi pada hasil hasil proyeknya. Di tempat Ibu sudah pernah melaksanakan PJBL? Eh, Jujur ya Ibu, Hmm? saya jujur Ibu, setelah masuk PPG ini baru saya tahu kalau ada yang seperti ini PBL dan PJBL, tetapi setelah kita diajarkan oleh yang ini yang termasuk ternyata PBL ini adalah ini masalah. Nah, setelah itu kita tahu ternyata pernah pernah ternyata pernah diajarkan di sekolah ini ternyata yang seperti ini. Jadi alhamdulillah ikut PPG ini, Bu. Saya pribadi saya tahu, saya sudah artinya sudah bisa memahami sedikit. Oh, begini yang namanya PBL dan PJBL. Hmm. Oke, jadi bersyukur ya. Iya, Ibu. Hmm. Tidak semua orang dipanggil untuk PPG. Ibu termasuk orang beruntung. Iya, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Oke. Kalau untuk asesmen, biasanya Ibu menggunakan model apa saja dalam memberikan asesmen? Asesmen formatif, asesmen Terus formatif, ada mm-mm, asesmen awalnya. dilakukan ya. Iya, Bu. Apa perbedaan yang formatif dengan sumatif? Kalau formatif itu penilaian pada saat proses pembelajaran, sedangkan sumatifnya itu penilaian pada akhir pembelajaran. Hmm. Ya. Istilah advance material pernah dengar nggak Bu? Advance material. Kalau advance material itu kayak materi Ibu, Iya, materinya diapakan menjadi advance levelnya itu menjadi yang menjadi apalagi namanya itu Ibu, eh, siswa diberi diberi tambahan materi yang apalagi namanya itu Bu, yang tinggi, yang tingkat kemampuannya sudah tinggi, hmm, iya setinggi dengan cara apa? dalam. Dengan cara apa? Memberikan pertanyaan dengan 5W1H. Oh iya Ibu. 5W1H itu ya ini loh, bagaimana, apa, mengapa, Oh gitu. iya, iya Bu. Masuk itu namanya advance Lima material. Ya. material. Misalnya Iya Bu. materinya tentang tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Mengapa kita mesti menolong? Oh iya Ibu. Bagaimana cara menolong? Apa hikmahnya orang itu tolong menolong? Nah, itu dari satu materi bisa dikembangkan dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Akhirnya kan makin mendalam pengetahuan siswa itu. Gitu. Tentang PMP P5 ya, PPRA, di tempat Ibu melaksanakan enggak tentang P5? eh, Selama ini Ibu, karena kita baru menjalankan kurikulum Merdeka, Hmm? jadi baru dalam sementara juga ini kita semua di sekolah itu membuat satu produk tentang gaya hidup berkelanjutan Ibu. Tapi belum Hmm, selesai ini, belum dicobakan ya? belum dicobakan, tetapi iya Bu. Oke. Kemarin Ibu sudah membuat modul ajar berapa? Eh, Tiga Ibu, yang PBL, Oh, PJBL dengan Ibu P5. bisa mengunggah, share screen modul ajarnya, Bu. Tidak bisa share. Hmm? Hmm? Bisa kelihatan Ibu? Ya, oke.
Terus dinaikkan. Top. Mengapa di dalam pembelajaran itu mesti ada tujuannya, Bu? Eh, Mesti ada tujuannya Ibu karena di situ kita mau melihat apakah siswa itu berhasil berhasil ataukah tercapai dalam sesudah proses belajar Ibu. Oke, jadi kalau misalnya orang ngajar tanpa membuat tujuan pembelajaran, menurut Ibu gimana? Langsung aja ngajar, ya. Tanpa menyiapkan tujuannya apa, indikatornya apa, langsung tiba-tiba ngajar begitu saja. Iya, Ibu, seharusnya kalau setiap kita mengajar, terlebih dahulu kita memang harus melakukan tujuannya apa, kita harus menentukan tujuannya apa, indikatornya apa, sebelum kita ini, Bu, memulai pembelajaran, supaya pembelajaran ini lebih maksimal dan tercapai. Ya, terarah ya. Ya, Bu. Baik, sekarang tunjukkan tentang PTK-nya Ibu. Apa, Ibu? PTK, proposal PTK. Oh, iya, Ibu. Langsung. Ini, Ibu. Penerapan konsep Asmaul Husna. Ya, ini sudah dibatasi ya. Ya, Hanya Ibu. 5 ya. Ya. Dalam pembelajaran PAI melalui metode pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman dan karakter religius. Nah, ada problem apa sebenarnya Ibu kok mengangkat judul itu, Bu? Problemnya itu Ibu, problemnya itu mengangkat judul ini karena kebetulan di sekolah kami itu Ibu, di kelas 2 dia fokus hanya pada hafalannya saja. Dia belum tahu apa makna dari Asmaul Husna tersebut. Terus itu kan dua yang ingin ditingkatkan tuh Iya, pemahaman dan sekaligus terus dengan dengan ingin dengan mengambil judul ini kita akan meningkatkan tentang Asmaul Husna dan memperkuat karakter religius mereka dengan menggunakan dengan menggunakan pembelajaran aktif. Nah, coba sekarang bagaimana caranya karakter religius siswa kelas 2 itu bisa meningkat dengan metode pembelajaran aktif. Coba Ibu paham jelaskan. Eh, Pembelajaran aktif di sekolah ini dengan menggunakan siswa eh, misalnya kita dalam berkelompok berdiskusi berdiskusi siswa di sini supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran itu dan meningkatkan pemahaman karakternya tentang karakter religiusnya ini, Bu. Itu kan Ibu sudah membatasi 5 Asmaul Husna. Ya, Bu. Misalnya Al-Wali, Al-Alim, terus E3 ya. Al-Khobir. Ambil salah satu, Al-Hafid. Ya, Bu. Bagaimana konsep Al-Hafid itu melalui metode pembelajaran aktif bisa menumbuhkan karakter religius? Coba Ibu praktekkan. Mengajar, Ibu. Hmm. Eh, Maaf, Ibu. Cara mengajarnya Ya, mulai dari awal, Ibu. intinya saja langsung. Ya, Bu. Baiklah, dalam konsep Al-Hafiz ini, saya tampilkan PPT-nya, Ibu. Ya, Saya tampilkan PPT-nya. boleh.
eh, anak-anak pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Hafiz. Asmaul Husna Al-Hafiz. Tahukah kalian apa itu Asmaul Husna Al-Hafiz? Ya, betul. Jadi Asmaul Husna Al-Hafiz itu adalah maha memelihara. Maha memelihara. Jadi coba diamati gambar pada gambar 22 ini, apa sajakah yang kalian lihat pada gambar di samping dan siapakah pemelihara dari semua ini? Dari setelah anak-anakku mengamati gambar ini, secara berkelompok, silahkan diamati, kemudian disampaikan sebentar, setiap kelompok menyampaikan apa yang kamu lihat pada gambar ini. Begitu, Ibu. Lalu karakter apa yang muncul, Bu, di situ? Dari gambar tadi, karakternya itu dari gambar itu karakternya anak-anak bisa mengetahui bahwa Al-Hafiz itu semua adalah maha memelihara, artinya semua yang ada di lingkungan di bumi ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang diinginkan tadi siswanya menjadi berkarakter. Ya, Ibu. Allah Maha Pemelihara, lalu hambanya manusianya harus bagaimana? Supaya tercermin sifat al-hafidnya Allah itu kepada murid, kepada peserta didik gimana? Dengan bagaimana anak-anak itu supaya berkarakter al-hafid itu kan gitu. Yang maha memelihara itu Allah. Ya. Manusia termasuk siswa memelihara tapi tidak pakai maha, ya kan? Manusia bisa memelihara tapi tidak maha memelihara. Yang maha itu kan hanya Allah. Iya, Bu. Nah, kalau manusia bagaimana tercermin karakter suka memelihara, termasuk memelihara alam, memelihara keseimbangan pada diri siswa itu loh. Ya, menurunkan sifat al-hafid menjadi karakter manusia. Seperti apa? Dengan cara memelihara lingkungan, Ibu. Memelihara lingkungan seperti kita memelihara lingkungan sekolah, diperlihatkan dengan kehidupan sehari-hari, artinya yang nyata, yang dia lihat langsung. Siswa diperlihatkan, misalnya kita ajak keluar bahwa ini adalah ciptaan Allah yang mana kita harus memeliharanya. Mungkin begitu, Ibu. Nah, prakteknya nyata begitu nggak di sekolahan? Kadang, Ibu, iya, Bu. Ada prakteknya nggak untuk membentuk karakter al-hafid tadi di sekolah? Iya, Bu. Disuruh ngapain anak-anak dalam praktek di sekolah? Membersihkan di setiap di pekarangan itu dibagi-bagi, Ibu, dibagi per kelas. Setiap apa, Bu? Setiap hari, Ibu, karena kita di sekolah itu punya jadwal yang berbeda-beda, Ibu. Jadwal gitu ya? Iya, Ibu. Nah, Ibu kalau kita mengajar itu menjumpai siswa yang bermacam-macam karakternya. Ada yang berkarakter positif, ada yang karakternya kurang positif, ya kan? Ibu. Ketika Ibu menjumpai siswa yang karakternya kurang positif, bahkan suka mengganggu keamanan di dalam kelas, apa yang Ibu lakukan kembali kondusif? Memanggil siswa tersebut, Ibu, memanggil siswa tersebut dan memberi nasihat, dengan apa yang mereka perbuat, dengan itu, Ibu, dengan jalan itu, artinya dengan memahami karakternya, bagaimana latar belakang siswa tersebut. Latar belakang? Iya, Ibu. Karena kadang, Ibu,
kadang di sekolah saya itu yang selalu membuat apa namanya ini keonaran di sekolah itu Ibu, biasanya itu latar belakang eh, keluarganya karena dia tinggal sama neneknya karena kebanyakan kan saya tinggal di desa Ibu, di Hmm. iya Ibu, rata-rata itu orang tuanya dia ke Malaysia. Oh, Iya Ibu, terus mereka sama neneknya. sama neneknya. Jadi Hmm. jadi mungkin itu yang menjadi ini yang karakternya. Baik, Ya Ibu. Ibu siapkan pusat Al-Quran, Oh iya Bu. terus buku tulis, idol. Surah apa? Ya Bu. Ya, sudah Bu. Surah apa Ibu? Al-Mutaffifin, Oh, surat ke-83. Dibaca dulu. iya Bu. Sudah Bu. Ya, silakan dimulai. Iya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, besar. Binasyaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf Ibu, saya belum paham yang ini tajudnya, dimaafkan Ibu. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina istaqdalu a'lan nasi yastawfun. Wa iza ka'aluhum aw wazarnuhum yuksirun. Ala yashunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalka kalla inna kitabal ujiaril fil sijjin. lafi, bukan lafil, tapi lafi. Lafi. Lafi sijjin. Hmm. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun markum. Wailu yauma izil lil mugazzibin. Allazina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Afif. Azim. Iza tutla alaihi ayatu unaqala azatirul awalin Awali. awalin kalla bal rona la kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma izil lamahjubun.
summa inahum lazohul Summa ditahan. Summa 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 inahum tahan. Inna innahum lazo la lazohul laso lasolul. jahitolul jahim summa yuqalu hadzallazi kuriktum bihi Kuntum. Kuntum. kuntum summa yuqalu hadzallazi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin. liliyin ya bu Iliyin. liliyin Heeh. wama wama adora kamal liliyun Iliyun. liliyun kitabun markum yasihaduhul muqrabun innal abrara lafi na'lim Naim. naim ala Sadaqallahul azim. Cukup. sadaqallahul azim. Nah, sekarang Ibu tulis ya. Ya Bu. Ayat 1 sampai 7 ditulis. Oh iya Bu. 1 sampai 7 Bu. Ya.
Oke, Mas. Dapat berapa ayat, Bu? 5, Bu. Oke, ditunggu. Semangat. Ya, Ibu. Sudah, Bu? Lagi 1, Bu. Oke, silakan teruskan.
Sudah Ibu. Saya tunjukkan di kamera, Bu. Dipaskan supaya kelihatan. Oke, ya. Ya, sudah. Ibu, makasih banyak Ibu. Ya, sebentar, kita tanya tentang tajwidnya ya, sedikit-sedikit ya. Aduh Ibu. Ya, kenapa, Bu? Belum? Belum terlalu Belum. paham Ibu. Minta Ah, maaf. sedikit. Ah, ya. Tapi kalau Wailul, wailul lil mutaffifin. ya Ibu, Wailul li. Itu. waliuli mutak. Tanwin ketemu lam. Itu bacaan apa? Kalau Ibu tahu. Anu kalau tidak salah itu Bu, idgham bila gunnah. Nah, betul sekali. Iya. An-nasi. Gitu kan? Alladzina idzaktalu 'alan nasi. An-nasi. Bacaan apa? Eh nasi Iya, nun bertasdid. apa termasuk mat apa itu Bu? Enggak tahu. Kan. Gunnah. Ada nun atau mim bertasdid itu bacaan gunnah. Oh, unna juga. Oh ya Bu. Ya. Bukan idgham ya, tapi hanya gunnah saja. Saja. Hurufnya mim dan nun yang bertasdid itu disebut Eh, bacaan gunnah. Coba diulangi dulu Bu. Yang kunna. Apabila ada nun Iya. atau mim yang bertasdid, Bila ada nun yang bertasdid. eh, Ya Bu. nun dan mim, Nun. nun dan mim yang bertasdid Ya. Bertasdid ya Bu. disebut bacanya dengung. Bacaan. Dengan, Mm-mm. Disebut dengan bacaan gunnah. bacaan. Hunna. Mm-mm. Hunna Ibu di. Hunna. Gunnah, nggih, gunnah. Ya, ya Ibu. Ya, coba itu ya. Ya Bu. Alladzina idzaktalu taknya ada gandeng alif. Iya. Bacaan apa itu? Kalau yang ada alif Ada alifnya. Tak berharakat fathah terus ketemu dengan alif. Bacanya kan panjang dua ketuk, dua harakat. Idak ta lu itu. aduh Ibu, mohon maaf Ibu. Oh ya, oke oke. Ibu. Sekarang hafalan aja deh. Ya, Ibu surat yang dihafal contoh misalnya Al-Insyirah, apal enggak, Bu? Oh, Ibu. Belum. Yang sering dihafal apa, Bu? Surat yang sering dihafal dipakai untuk sholat biasanya surat apa saja? Lebih banyak aduhanya Ibu, aduha. Waduha, aduha. Ya, ya, iya Bu. Nah, coba sekarang dihafal aduha. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'duha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika watar rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman wa wajadaka ilam fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa amma saila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Oke, ya. Wadduha walaili idza saja. Iya. Wadduha wadduha. Mm-mm. Selain adduha apa, Bu? Yang dihafal lagi. 30 Ibu. Oh, iya, trikul. Atin hafal? Atin. Watini wasnaitun. Heeh. Kadang anu Ibu. Aduh, bagaimana Bu Di? Minta maaf Kak Ibu. Oh Kak ya. Ibu. Iya Ibu. Hmm. Maaf Kak Ibu. Biasa. Bu, bagaimana Ibu mengkontekstualkan Ya Ibu. materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak? Bagaimana?
bagaimana Ibu mengkontekstualkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak. Contoh Kan yang kita misalnya Ibu mengajarkan materi tentang Al-Hafiz misalnya Asmaul Husna. ya, ya Asmaul Husna ya tadi ya. Ya, Ibu. Asmaul Husna. Terus sehari-harinya anak disuruh bagaimana ya supaya yang kita jelaskan itu tidak mengawang, tapi memang menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Kan seringnya kalau Asmaul Husna anak disuruh menghafalkan sampai dilakukan, tapi penerapannya dalam kehidupan itu loh seperti apa gitu kan, penting itu kan. Ya, Bu, seperti Nah, kan. eh, ketika ada yang berbuat salah, saling memaafkan, termasuk contoh penerapan Asmaul Husna, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Jadi kalau Ar-Rahman itu diterapkan, apa dampaknya, Bu? Dampaknya pada siswa, dia sudah terbiasa di saat melakukan kesalahan, eh, saling memaafkan, begitu Kapang Ibu. Tidak mudah menyimpan dendam ya. Iya, Ibu. Ibu, kalau kelas kita itu vakum, anak-anak tidak bergairah, tidak bersemangat, bagaimana Ibu memotivasi mereka agar semangat belajar? Dengan menggunakan ice breaking barangkali, Bu, supaya tambah semangat lagi. Coba praktekkan ice breaking-nya. Ice breaking-nya menyanyi. Ya coba langsung praktekkan. Tepuk, anak-anak untuk lebih semangat lagi, kita bertepuk ya, bertepuk semangat, tepuk semangat, 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 gitu Ibu. Oke, selain itu apa lagi? Selain tepuk Sebelum semangat. berdoa, biasanya sebelum mengawali pembelajaran, sebelum berdoa biasa menyanyikan lagu yang seperti ini, Bu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung bergoyang, tak putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar ke padang bumi. Ya, Bu, seperti itu. Ibu ngajar apa? SD ya? SD, Bu. Selalu ceria ya? Iya, Ibu. Kalau ya, Bu. Ya. Senang ngajar anak SD? Senang, Ibu. Senang. Iya. Sabarnya harus berlapis-lapis Iya. ya. Iya, Ibu. Apa moto hidup Ibu? Sehingga bisa menjalani tugas dengan enjoy. Apa moto hidupnya? Uh, ingin ingin menjadi lebih baik lagi, Bu, mengajar lebih baik lagi, seperti tadi Ibu, seperti apalagi namanya, BTQ-nya, supaya saya bisa mau mempelajari lagi, Ibu. Terus semangat berlatih ya, Bu Iya, ya. iya Belajar Ibu. dengan Saya teman akan, sebaya iya, juga Insya Allah bisa. Ibu, saya akan melalui PPG ini, setelah nantinya eh, lulus, Insya Allah lulus, saya akan betul-betul belajar Ibu, karena bukan saja untuk siswa, tetapi untuk diri pribadi saya Ibu, karena terus terang saya ini tajwid saya itu Ibu masih kurang Ibu. Ya. Jadi itu yang saya inginkan nantinya Ibu. Ya, alhamdulillah kalau Ibu menyadari, jadi dengan bermodal kesadaran diri, insya Allah siap untuk berbenah gitu kan, Ya Ibu. siap untuk
belajar lebih Iya Ibu, lanjut, belajar belajar tidak lagi Ibu. mengenal Iya Ibu. usia ya. Iya Ibu. Walaupun saya ini usia sudah 47 tahun Ibu. Ah, baru 47 masih muda. Tapi kadang ya Ibu. Iya, semangat Bu. Ibu masih lebih muda dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima Silahkan kasih ditampilkan banyak Ibu. temannya yang terakhir, Ibu Ina Oh iya, Suryani. saya hubungi dulu Ibu. Saya keluar. Ya, iya, Oh iya Bu. Makasih banyak Ibu sekali lagi Bu. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.